warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tim Asisten Ternak Potong dan Kerja. Selamat datang di Praktikum Ilmu Didik Ternak acara Jajing. Kembali lagi bersama kami tim Asisten Ternak Potong dan Kerja. Selamat datang di acara Jajing. Nah, pada pagi hari ini kami sedang ada di Pasar Sunggingan Boyolali. Nah, kita akan mempraktikkan gimana sih caranya jajing pada ternak sapi. Nah, sebelumnya jajing itu adalah memperkirakan atau menilai suatu ternak itu untuk Nah, kebutuhan itu yaitu untuk kontes ternak dan untuk penilaian seperti penilaian harga jual sapi. Nah, untuk jajing itu ada 3 cara, yaitu melalui pengamatan visual, yang kedua ada melalui perabaan atau palpasi, yang ketiga itu melalui penilaian bobot ternak. Nah, untuk gimana sih caranya jajing akan dipraktekkan oleh Mas Urip? Untuk jajing sendiri, kita melihat dari ternak itu dari depan, samping, dan belakang. Langsung saja kita langsung dari ternak di bagian depan. Untuk bagian depan yang kita nilai itu ada tanduk, dahi, mata, hidung, mulut, gelambir, brisket, dan kaki depan. Mari kita nilai dari tanduk. Nah, untuk penilaian tanduk itu kita menggunakan indikator ada tidaknya, besar kecil, panjang atau pendek, kemudian tanduk itu melengkung ke samping, belakang, atau ke dalam. Kemudian dari dahi, untuk penilaiannya itu ada lebar atau kecil. Kemudian dari mata, kita itu menilainya dari cerah, berair, ada luka, tajam, atau lesu. Kemudian dari segi hidung, itu kita menilainya banyak lendirnya atau tidak, kemudian atau kering. Selanjutnya kita menilai dari mulut. Mulutnya kita itu, mulut dari sapi itu kita nilai lebar kecilnya, kemudian bersih atau kotor, kemudian berbusa atau tidak. Dari gelambir kita bisa melihat, kita menilainya itu dari segi ada tidaknya gelambir dari ternak tersebut. Kemudian selanjutnya ada brisket. Nah, brisket ini letaknya di antara kedua kaki depan sapi itu. Nah, untuk penilaiannya itu kita bisa meraba langsung dari ternaknya, yaitu padat, menggantung, atau rata seperti itu. Kemudian kita melihat kaki depannya. Untuk kaki depannya itu kita lihat besar atau kecil, kemudian kuat atau tidak, lurus atau melengkung. Kemudian jarak antara kaki satu dan ke lain itu ada jarak yang panjang atau tidak seperti itu. Kemudian kita melihat dari samping. Nah, dari samping kita menilainya itu ada leher, punggung, bahu, tulang rusuk, tulang panggul, tulang duduk, paha, kulit, dan alat reproduksi. Nah, untuk penilaian dari leher itu kita menilainya itu tebal, lebar, kompak, panjang, atau pendek. Kemudian dari punggung kita itu menilainya lurus atau melengkung. Kemudian diraba terasa tidak tulang belakangnya seperti itu. Selanjutnya ada bahu. Untuk tata penilaiannya itu dengan merabanya, yaitu padat, berisi atau tidak seperti itu. Kemudian ada tulang rusuk. Dan terus itu kita bisa melihat atau merabanya. Jadi untuk segi penilaiannya itu terlihat jelas atau samar atau tidak terlihat. Jika diraba terlindung banyak lemak atau tidak. Kemudian ada tulang panggul. Kita menilainya itu dari segi batasnya, yaitu kita menilai dari batasnya jelas atau tidak. Kemudian ada tulang duduk atau pinbone, sama seperti tulang panggul tadi, batasnya jelas atau tidak. Kemudian dari paha, besar berisi atau yang lain. Kemudian dari kulit kita meraba langsung dari kulitnya, ditarik itu. Nah, untuk dari parameter penilaiannya itu ada elastis atau sulit ditarik atau
membekas atau tidak jika kita tarik, mengkilat atau kusam. Selanjutnya ada alat reproduksi. Nah, untuk jantan itu kita lihat alat reproduksinya itu bersih atau tidak, seperti itu. Kemudian bagian belakang. Bagian belakang itu yang kita nilai ada pangkal ekor, tulang duduk, pantat, kaki belakang, alat reproduksi, dan apabila betina kita nilai itu dari ambingnya. Untuk parameter dari nilai dari pangkal ekor itu ada penuh atau kurang penuh, kemudian diraba terasa tulang ekornya atau tidak. Selanjutnya ada tulang duduk. Itu parameternya ada menonjol, samar, atau tidak terlihat. Kemudian pantatnya itu bisa berisi, padat, menonjol, ataupun rata. Dari kaki belakang kita bisa menggunakan parameter besar, kuat, tegak, ataupun kecil, ataupun pincang, terpisah jauh atau dekat jarak antara kakinya. Selanjutnya untuk alat reproduksi, kita dari reproduksi untuk jantan yaitu kita melihat dari testisnya itu simetris atau tidak. Kemudian untuk alat reproduksi untuk yang betina kita lihat dari vulvanya. Vulvanya itu tampak sehat atau tidak, bersih atau kotor, ada darah atau ada luka, seperti itu. Kemudian untuk betina kita bisa menilai dari ambingnya juga. Ambingnya itu kita menilai menggunakan parameter ambingnya itu besar atau kecil, putingnya bisa seragam atau tidak. Untuk teknik judging selanjutnya menggunakan body condition score. Nah, body condition score ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai secara subjektif tingkat kegemukan seekor ternak. Untuk tata cara dari judging seperti itu, kemudian saya kembalikan ke Gaby. Baik, itu tadi cara-caranya atau poin-poin yang harus dinilai untuk melakukan judging. Nah, untuk prakteknya akan dijelaskan pada hari H waktu praktikum ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.